Daftar OJK, benarkah aplikasi NITG bukan Ponzi? Mari kita bahas. Aplikasi NITG yang disebutkan sebagai bagian dari Newah Group dikabarkan sedang mengajukan pendaftaran perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan OJK. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah benar aplikasi NITG tersebut bukan sebagai Ponzi? Padahal selama ini banyak yang mengatakan bahwa aplikasi NITG terindikasi Ponzi dan bisa berisiko penipuan. Lalu bagaimana bisa sebuah aplikasi Ponzi melakukan pendaftaran di OJK? Informasi tersebut diberikan oleh akun Daniel Meister melalui unggahan grup Facebook NITG. Dalam unggahannya, dia membagikan foto proses pertemuan antara pihak NITG dengan OJK, di mana NITG disebutkan diwakili oleh Direktur Utamanya Didin Saifuddin dan OJK diwakili oleh Wakil Ketuanya yang disebut bernama Brigjen Andreas Hermanto. Saat ini, Direktur Utama NITG Cabang Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua OJK Otoritas Jasa Keuangan Indonesia bersama Brigjen Andreas Hermanto untuk membahas secara mendalam detail terkait proses perizinan keuangan resmi oleh NITG. Tulisnya dalam postingan yang diunggah pada 2 Juli 2025 pagi. Meski sampai saat ini belum ada kabar apakah OJK memberikan perizinan aplikasi NITG beroperasi di Indonesia atau tidak. Namun kabarnya ini seakan menepis anggapan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa NITG adalah aplikasi Ponzi seperti yang lainnya. Para leader dan member NITG juga semakin percaya diri dan dalam mempromosikan aplikasi ini di sosial media. Banyak sekali ditemukan grup NITG baik di Facebook, WA maupun Telegram. Padahal NITG adalah Ponzi penipuan. Masing-masing kota membentuk grup sendiri dan membagikan berbagai informasi internal terkait aplikasi ini. Bahkan kantor NITG juga kini sudah menjamur di berbagai kota. Aplikasi NITG juga ditemukan dengan mudah di Play Store. Pengguna baru tinggal mendownloadnya secara gratis, namun jangan salah, ternyata aplikasi tersebut hanya berisi informasi umum tentang sistem kerja aplikasi NITG. Sementara aplikasi aslinya berupa website di mana untuk mengaksesnya harus menggunakan kode undangan tertentu. Berbeda dengan aplikasi pada umumnya yang sangat mudah proses pendaftarannya. Di NITG, pendaftaran bukan hanya membutuhkan kode undangan dari member lamanya saja, melainkan butuh kode verifikasi akun dan juga kode OTP rahasia. Hal ini pun menjadi pertanyaan. Apakah NITG Ponzi penipuan? Mari kita bongkar. Hal ini semakin meyakinkan membernya bahwa aplikasi ini aman karena proses pendaftarannya sama seperti aplikasi resmi pada umumnya. Jadi, apakah benar aplikasi ini Ponzi? Bukti aplikasi NITG ini Ponzi. Pasti banyak yang bingung karena beberapa fakta di antara kita menangkis anggapan Ponzi dalam aplikasi NITG ini. Namun, saat ini kita melihat sistem pengerukutan dan komisi di dalamnya. Kita akan menemukan skema Ponzi di sini. Komisi yang diberikan untuk anggota yang berhasil merekrut member atau mengajak membernya naik level bisa mencapai 15% untuk generasi pertama. Tergantung dari level yang dipilih, komisinya sekitar 10-15%. Dan bukan hanya generasi 1 yang dapat, bahkan leader dari gen 1 juga masih bisa dapat komisi jika bawahannya menarik member baru. Sistem ini yang disebut dengan Ponzi, yakni member get member dan akan mendapatkan komisi sesuai penghasilannya. Semakin banyak dapat member baru, maka akan semakin banyak komisi yang didapatkan. Itu baru satu bukti bahwa ada bukti lain yang bisa menemukan bahwa aplikasi NITG ini benar-benar Ponzi. Hal ini bisa dilihat dari sistem pembagian keuntungan yang luar biasa tinggi untuk anggotanya. Aplikasi NITG mengklaim sebagai perusahaan teknologi perdagangan kuantitatif di pasar kripto dengan mata uang USDT, di mana membuka peluang investasi dengan profit tinggi. Semua orang bisa menggunakan USDT untuk melakukan deposit dan mendapatkan bonus diskon sebesar 5%. Anggota ini telah mendeposit sebesar 16.000 USDT dan langsung menerima bonus diskon sebesar 800 USDT. Tulis akun yang sama di unggahan yang berbeda. Keuntungan atau profit yang diberikan NITG sangat menggiurkan dan bisa diambil tiap hari. Hal ini berbeda juga dengan aplikasi Ponzi yang menjadwalkan untuk penarikan. Meski begitu, aplikasi NITG ini tetap saja Ponzi jika saat ini masih aman dan terbukti membayar anggotanya, namun cepat atau lambat pasti akan mengalami scam dan membuat rugi semua anggotanya. Hal ini membuktikan
Para pemain Ponzi termasuk admin, leader, dan para kroninya semakin kreatif dalam membuat masyarakat bingung untuk membedakan aplikasi yang aman dan penipuan. Jadi stop deposit di aplikasi Netge. Fakta sebenarnya aplikasi Netge itu adalah Ponzi penipuan. Cepat atau lambat pasti scam dan akan merugikan para membernya.